kita sebelum kita belajar bersama-sama. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau, kami mau siapkan hati kami untuk belajar hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Hari ini kasih Tuhan yang terbaik turun buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu Manis Kau Dengar. Selalu
Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, pagi ini Seramos mau sampaikan sedikit firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka telinga kami, urapi hati kami untuk menerima apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, hari ini Seramos akan sampaikan tentang salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Sebelumnya Seramos bacakan dulu di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 45. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok paresnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita saksikan video sedikit tentang Daud melawan Goliat. Oke? Suatu ketika, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Tampil pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Goliat memakai ketopong tembaga, memakai baju sirah, memakai penutup kaki dari tembaga, dan memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa, mata tombaknya 600 sikal besarnya. Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel, "Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika dapat berperang dan mengalahkan aku, kami akan menjadi hambamu dan begitu pun sebaliknya." Daud adalah seorang anak dari Efrata yang bernama Isai. Daud adalah seorang anak bungsu. Ia selalu pulang untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Kemudian, Isai menyuruh Daud mengambil gandum dan roti untuk dibawa ke perkemahan kakak-kakaknya. Ketika Daud sampai di perkemahan, berlarilah dia ke tempat barisan dan bertanya kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Ketika Daud sedang berbicara, tampillah Goliat mengucapkan kata-kata yang sudah dia ucapkan dan Daud mendengarnya. Daud berkata, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, sampai dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?" Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit." Jawab Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud mengambil tongkat dan memilih 5 batu licin dari dasar sungai. Ia mendekat ke arah orang Filistin, dan orang Filistin kian dekat menghampiri Daud. Namun Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Lalu Daud memasukkan tangan dalam kantongnya, diambilnya batu, diumbannya, maka kenalah dari orang Filistin itu. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, dan dihabisinyalah dia. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat pahlawan mereka telah mati, mereka lari. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak. Oke, kalian sudah lihat video tadi ya. Perhatikan penjelasan Ramos ya. Jadi Daud itu kan kecil ya. Sedangkan Goliat itu kan paling tidak itu 2 kalinya atau 3 kalinya tingginya ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kamu bisa seperti Daud, walaupun kamu kecil, tapi tetap kamu bawa nama Tuhan yang besar, kamu tetap andalkan Tuhan. Keadaanmu yang masalah atau tugas atau keadaan apapun di depanmu itu besar, tapi kalau kamu andalkan Tuhan, semuanya jadi kecil dan kamu pasti bisa melakukan, bisa melaksanakannya, ya, bisa mengalahkan apapun yang ada di depanmu. Ya, misalnya seperti ini. Daud tadi waktu mengembalakan domba pasti mengusir atau mengalahkan serigala dan harimau. Kamu pun juga seperti itu. Kamu dari kecil sekarang itu latihan supaya besok kalau besar kamu menghadapi dalam kehidupan yang sebenarnya itu sudah bisa, sudah kuat. Ya. Maka dari itu Amos saat-saat ini hanya memberikan kamu tetap andalkan Tuhan ya. Tetap andalkan Tuhan ya. Jadi dari kecil ini sudah latihan, sudah bisa dalam apa? Jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun tetap andalkan Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Kami anak-anak-Mu SD Kristen Terang Bangsa supaya tetap mengandalkan Engkau. Dalam keadaan apapun kami tetap andalkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang di sekolah, teman-teman kami yang juga mengikuti belajar di rumah. Kiranya Engkau juga tetap supaya mereka mengandalkan Engkau. Karena dengan mengandalkan Engkau, maka semuanya akan bisa teratasi, bisa menjadi mudah. Berdoa buat orang tua kami juga Tuhan, berdoa buat guru-guru kami, beri kesabaran, beri kekuatan, supaya bisa mendidik kami dengan baik seturut jalan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.